orang yang tidak paham ilmu mantik, yang tidak paham logika, ilmunya tidak bisa dipercaya. Allah. Imam Ghazali nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Khurasani. Lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505. Gampang ngapalkannya. Itu kan nomornya mobil Peugeot kan? 505. Mobil Peugeot itu loh, Majelis Perancis 505. Lahir sebagai anak ulama tapi miskin. Maka ketika ayahnya meninggal, dengan adiknya Ahmad dititipkan kepada seorang namanya Ismail Al-Khurasani. Tapi setelah harta yang diberikan oleh ayahandanya habis, Syekh Ismail berkata kepada Ghazali, peninggalan ayahmu sudah habis, maka saya sarankan kamu masuk ke Madrasah An-Nizamiyah. Nanti di sana ada beasiswa lah, segalanya ditanggung. Maka masuklah Abu Hamid Muhammad remaja ke Madrasah An-Nizamiyah. Ketika itu rektornya atau mudirnya Al-Imam Abdul Malik Al-Juwaini yang terkenal dengan Imamul Haramain. Tidak lama, ini singkat saja, kalau rinci ya 2 tahun. Tidak lama Imam Ghazali terkenal. Sampai-sampai Imam Haramain cemburu. Pernah mengatakan, apa kamu tidak sabar menunggu saya mati? Kalau kamu sudah terkenal banget mengalahkan saya, kata Imam Haramain. Ringkas cerita, Imam Haramain wafat, Imam Ghazali menggantikan beliau. Sudah itu dulu, nanti ada lagi seterusnya. Lain sisi lain. Imam Ghazali pertama kali belajar tentang atau menekuni tentang fikih. Maka setelah paham betul fikih mazhab Syafi'i yang menggabungkan antara nas dan akal, Quran dengan berbagai tipologi ayat, muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, amma, khassah, hakiki, majazi, nasikhah, mansukhah. Kemudian hadis mutawatir, masyhur, aziz, ahad, digabungkan dengan akal. Akal ada 2, akal kolektif namanya ijma', konsensus, baik itu qauli atau sukuti. Akal sporadis namanya qiyas, ada 9, aulawi, burhani, mantiki, jadali, tamthil, istiqra'i, khitabi, sya'ri, dan iqna'i. Itu macam-macam qiyas. Itu yang dikembangkan oleh Imam Ghazali dalam memahami usul fikih. Maka beliau menulis kitab Al-Mustasfa dan Al-Manhul, juga Al-Qiyas. Dalam kitab Al-Mustasfa mengatakan, orang yang tidak paham ilmu mantik, yang tidak paham logika, ilmunya tidak bisa dipercaya. Jadi Imam Ghazali itu ini ngeritik ahli hadis. Ahli hadis tidak senang ilmu mantik. Para muhaditsin la yuhibbun al-mantik. Li'annahu min Aristoteles, laisa min Rasulullah wala min sahabi, wala min ashabi. Fa Imam Ghazali dengan keberaniannya mengatakan, orang yang tidak bisa ilmu mantik, la thiqata bi ilmi, tidak bisa dipercaya ilmunya. Karena mantik itu logika yang mengandung premis-premis minor, premis major, dan konklusi yang benar secara akliyah, secara rasional. Maka ilmu mantik menjadi salah satu perangkat ilmu yang dinamakan usul fiqh. Kemudian Imam Ghazali menulis ilmu fikih Al-Wajiz 1 jilid, Al-Wasit berapa? 2 jilid ya. Dan Al-Basit, saya nggak tahu Al-Basit berapa jilid, nggak pernah tahu saya Al-Basit. Itu ilmu fikih. Kemudian beliau menekuni ilmu kalam. Maka menulislah Al-Iqtisad fil I'tiqad
li jamil awam fi ilmil kalam. Kemudian beliau menulis kitab-kitab akhlak, Mizanul Amal, Bidayatul Hidayah, dan lain-lain lah. Oh ya, dalam ilmu mantik menulis Mi'yarul Ilm Al-Qistasul Mustaqim. Itu sulit sekali kitab itu. Sulit pemahamannya, Mi'yarul Ilm Al-Qistasul Mustaqim. Kemudian beliau menulis filsafat. Sebelum mengkritik filsafat, beliau menulis filsafat dulu. Supaya orang tahu bahwa saya paham, bukan hanya ngeritik membabi buta kayak orang zaman sekarang. Ngeritik sana, gobloknya setengah mati padahal. Ya, nggak apa-apa sih, ngurangi dosa saya lah, nggak apa-apa. Silakan saja, kritik saya atau menghina saya, ngurangi dosa mudah-mudahan. Imam Ghazali menulis Maqasidul Falasifah, menjelaskan bahwa maksud-maksud para filosof seperti ini maksudnya. Setelah menulis Maqasidul Falasifah dengan baik, barulah beliau menulis Tahafutul Falasifah, kerancuan para filosof. Dalam kitab Tahafutul Falasifah, beliau mengatakan para filosof melakukan hal-hal bid'ah 16 poin. Tapi melakukan hal yang kafir, kekufuran 3 poin. 1, ya'taqiduna biqidamil alam. Para filosof mengatakan alam ini qadim. Qadim fi zaman, hadis fi dzat. Alam semesta ini sama dengan Allah adanya, bersamaan dengan Allah adanya. Walaupun alam semesta ini akibat dari adanya Allah. Ada Allah, maka Allah menjadi illah, al-illatul ula, kemudian ma'lulnya adalah alam. Tapi adanya bersamaan. Seperti adanya matahari, pasti ada siang. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna. Al-illatul kamilah, al-illatul tammah. Elat yang atau sebab yang sempurna. Kalau ada Allah belum ada alam, berarti Allah bukan tidak sempurna. Itu cara berpikir para filosof. Kemudian ketika Allah ada, kemudian tidak ada alam, baru setelah katakanlah 1.000.000 tahun atau katakanlah 1.000.000 tahun baru ada alam. Maka antara Allah dan alam itu apa namanya? Ketika Allah qadim satu, alam belum ada, masih Allah belum ada, maka baru ada setelah 1.000 tahun katakan, angka saja ini cuma angka aja. Itu antara Allah dan 1.000 tahun itu apa yang ada? Di situ pasti ada masih Allah, berarti masih Allah itu alam yang dikatakan oleh masih Allah. Kemudian kenapa Tuhan memilih zaman tertentu 1.000 tahun? Kenapa enggak 999? Kenapa enggak 1.000 tahun? 1.001 kenapa? Pasti ada sebab. Kalau ada sebab, berarti Allah terpengaruh oleh sebab itu. Kalau tidak ada sebab, berarti Allah menciptakan alam. Apa? Bahasa Jawanya tambang nganggur, tambang nganggur apa? Iseng daripada nganggur. Nah, jadi mengapa Allah itu pilih mewujudkan alam dalam waktu tertentu? Kalau jawabnya ada faktor yang menjadikan mempengaruhi Allah memilih waktu tertentu, berarti Allah kalah, terpengaruh oleh sesuatu itu. Kalau nggak ada apa-apa, berarti Allah menciptakan alam, ya daripada nganggur lah, iseng-iseng aja. Padahal di Quran dikatakan menciptakan alam bukan abad, bukan main-main. Nah, kemudian datanglah Imam Asy'ari mengatakan bahwa Allah tidak nganggur. Begitu ada Allah belum ada alam, tapi ada namanya ta'alluq soluhi. Ketika nanti sudah ada baru ta'alluq tanjizi. Para filosof tanya lagi, ta'alluq soluhi itu Allah apa bukan? Kalau jawabnya bukan, berarti ada yang bukan Allah bersama Allah. Walhasil menurut para filosof alam qadim fi zaman, hadith fi dzat. Imam Ghazali mengatakan pendapat ini bisa menyebabkan para filosof kufur, keluar dari agama. Karena jelas sekali bertentangan dengan nas Al-Quran yang mengatakan bahwa hanya Allah yang qadim, masih Allah itu hadith. Banyak sekali alasan-alasan Imam Ghazali, tapi semuanya itu dalam hal perdebatan falsafah yang kemudian nanti akan disalahkan oleh Imam Ibn Rushd dengan kitabnya Tahafutut Tahafut, rancunya Ghazali dalam menulis kitab Tahafutul Falasifah. Saya kira bukan di sini tempatnya, ini S3 ini.
Itu pun yang spesialis. Kedua, kafirnya para filsuf mengatakan Allah tidak mengetahui juz'iyah. Allah la ya'lamul juz'iyat. Jadi Allah hanya tahu yang universal, yang general. Api mendekati kertas ya terbakar. Itu aja taunya. Bahwa hari ini ada kebakaran Allah nggak tahu. Sebab ilmu Allah la ta'alaq bizaman wal makan. Kalau Allah tahu sekarang ada kebakaran, berarti ilmunya Allah tergantung atau terkait dengan zaman sekarang. Kemarin ada kebakaran, Allah tahu, berarti Allah ilmunya terbatas dengan kemarin. Maka Allah tahunya cuma kalau ada api mendekati kayu atau ada konslet arus pendek, ya kebakaran. Itu aja tahunya. Bahwa sekarang ada gedung kebakaran, Allah tidak tahu. Kenapa? Karena Allah tahu sekarang ada gedung kebakaran, berarti ilmunya Allah disifat dengan sekarang. Padahal ilmunya Allah tidak bisa terbatas oleh waktu dan ruang. Panjang perdebatannya ini, ya enggak. Itu aja secara umum dulu. Yang ketiga, pendapatnya para filosof yang kedua ini menyebabkan para filosof kafir. Yang ketiga, al-ba'tsur ruhi. Nanti di akhirat ketika di surga itu hanya ruhani, bukan jasmani. Kenapa? Karena kalau fisik pasti rusak. Pasti ada akhirnya. Ketika hidup di surga itu abadal abidin selamanya, berarti bukan materi, bukan fisik. Karena tabiatnya, nature-nya materi akan berakhir rusak. Ketika Allah mengatakan di surga nanti selama-lamanya, berarti bukan kehidupan fisik materi, tapi itu kehidupan ruhani. Lagi-lagi Imam Ghazali mengatakan, yang ketiga ini juga menyebabkan para filosof kufur. Dengan apa? Dengan dalil-dalil Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah mengetahui juz'iyat dan nanti hidup di akhirat adalah hidup yang fisik dan materi. Itulah yang diterangkan dalam kitab Tahafutul Falasifah. Walhasil, apa tujuannya? Tujuannya hanya satu. Imam Ghazali ingin menghancurkan pengaruh Aristoteles. Aristoteles selalu berpikir sabab dan akibat. As-sabab wal musabbabat. Yang ada ini pasti sebab akibat. Sebab akibat. Ilat ma'lul. Pasti itu. Nah, Aristoteles sangat dikagumi oleh filosof baik muslim maupun oleh pelajar-pelajar lah, intelektual muslim. Maka Imam Ghazali tujuannya menghancurkan wibawanya Aristoteles. Tapi Imam Ghazali sebenarnya tidak anti filsafat. Asal filsafat itu masih mengakui adanya Allah. Maka Imam Ghazali sebenarnya sangat kagum dengan filsafat Neoplatonisme atau Plotinus, yang di sana ada Allah atau al-khairul mahad, kemudian akal kulli, kemudian nafsul kulli, baru alam materi. Ini Imam Ghazali menerima tentang filsafat itu. Bahkan kalau kita baca Ihya Ulumuddin, banyak sekali Imam Ghazali mengambil dari Homerus, dari Plato, dari Empedokles dan Pythagoras, banyak kutipan-kutipan di Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian Imam Ghazali mengatakan bahwa filsafat itu rancu, tidak bisa menjadikan orang ini berkualitas atau dalam kehidupannya tidak mungkin benar kalau hanya berpegang pada filsafat. Maka Imam Ghazali coba-coba dulu asalnya masuk ke dunia tasawuf. Pertama kali beliau menulis Minhajul Abidin, bukan kitab tasawuf, bukan. Ini baru metodologi ibadah. Supaya ibadah itu berkualitas, maka begini. Itu ditulis dalam kitab Minhajul Abidin. Laisa min kutubit tasawuf. Hadza faqat Minhajul Ibadah. Kemudian Imam Ghazali coba-coba menulis tasawuf, banyak sekali. Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Sirrul Alamin, Mishkatil Anwar, dan lain-lain. Puncaknya adalah Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali separuh awal bicara syariat, dari babul ilm, babul miyah, babul toharo, babul sholah, dan seterusnya. Separuh akhir dibagi dua, Rubu'ul Muhlikat dan Rubu'ul Munjiat. Rubu'ul Muhlikat, apa saja yang bisa menghancurkan manusia, takabur, hasad, hiqad, sum'ah, su'udhan, riya, ujub, dan seterusnya.
Apa-apa yang menyelamatkan manusia di akhir sendiri. Namanya rub'ul munjiat. Taubat, wara', zuhud, tawakal, ridho, syukur, sakinah, tumakninah, dan seterusnya. Qanaah, dan seterusnya.